Oke, kita langsung menuju ke Mas Hensat. Ya, Mas Hensat, Ya, kalau kita tahu ini kan bahwa PSI memang partai yang tidak masuk di parlemen, tapi dia punya kursi di beberapa daerah. Misal kita sebut Jakarta, ini punya 8 kursi. Nah, jadi potensi Kaisang ini nanti kalau on position inginnya, call tertingginya di posisi apa? Gubernur atau wakil gubernur? Itu dulu mungkin. ya kalau tertinggi harusnya sih gubernur ya. Tapi kalau lihat kursi di Jakarta kemungkinan dia akan kejar wakil gubernur. Tapi dia akan kejar gubernur kalau mempertimbangkan dia anak presiden. Nah, eh, di Pilkada 2024 ini saya menilai atau memprediksi ada beberapa rasa yang akan muncul gitu. Yang pertama adalah muncul sangat mungkin muncul banyak kotak kosong ya, karena ada aturan yang mengharuskan tokoh-tokoh yang sudah masuk ke parlemen itu kalau mau maju pilkada ya harus mundur. Nah ini ada plus minusnya gitu ya. Plus apa keuntungannya adalah akan banyak calon-calon muka baru ya yang bisa muncul di berbagai daerah karena partai-partai mungkin juga akhirnya kekurangan tokoh karena tokoh-tokoh nggak berani maju gitu. Misalnya di Klaten ada Heri Wibowo, ada Teguh Santosa di Sumatera Utara. Itu kan nama-nama baru yang sebelumnya belum pernah dipertimbangkan gitu. Nah, dengan adanya Mas Kaisang ini, fenomena MA ini, artinya memang sangat mungkin dia akan memanfaatkan apa yang telah jalan yang telah terbuka. Jadi menurut saya kecil kemungkinannya dia tidak memanfaatkan ini kita. Nah, kalau kemudian dia maju ke perhelatan pilkada ya pasti akan all out juga. Bahkan saya menilainya mungkin saja ini Baik, adalah hadiah dari ayahanda misalnya ya, karena partainya tidak lolos, kemudian dipersilakan atau dibukakan jalan lain untuk masuk ke kekuasaan melalui jalur pilkada. Tapi apapun itu kita tidak bisa menyalahkan Kaisang, ya. Justru dia hanya memanfaatkan celah yang sudah terbuka. Nah, memanfaatkan celah yang terbuka itu kan bukan hanya milik Kaisang, ya. bisa juga nama-nama lain yang memang mungkin punya nasib sama seperti Kaisang. Baik, Kira-kira begitu. Nah, ini memang hal yang baru di pilkada nantinya. Dan kalau kemudian Mas Kaisang maju, istrinya maju juga gitu ya, Mas Bobi maju, ya ini akan menarik baik. pilkadanya. Baik, Penuh kami sudah keluarga menangkap Pak. poinnya, Mas Hensat. Kita menuju ke Bang Kodari. Bang Kodari, ketika kita berbicara masalah etika politik sekarang nih, kan ini memanfaatkan celah yang ada kalau kita minjem bahasanya Mas Hensat. Tapi ketika berbicara soal etika politik ini seperti apa? Karena kan kita lihat bahwa Mas Gibran sekarang sebagai wakil presiden terpilih, kemudian Kaisang maju misalnya di pilkada gitu. Secara etika politik seperti apa dan pengaruhnya nanti ke pemilih seperti apa menurut Anda? Silakan, Bang Kodari. Ya, sebuah keputusan politik ya, termasuk untuk maju sebagai pejabat publik atau tidak, itu kan variabelnya banyak. Tetapi buat saya variabel pertama itu tetap kembali kepada individu yang bersangkutan. Kita lihat contoh misalnya mungkin putranya Pak Prabowo ya, Mas Didit ya. Memang passionnya atau panggilannya tidak ke politik, tidak menjadi pejabat publik. Sehingga sampai hari ini kita tidak melihat potensi Mas Didit untuk maju calon bupati atau calon gubernur. Tetapi keponakan Pak Prabowo, misalnya seperti Rahayu Saraswati, dia maju sebagai anggota DPR, punya minat menjadi anggota DPR, pernah maju sebagai calon wakil bupati di Tangerang Selatan, di kota Tangerang Selatan, walaupun belum berhasil. Dan pada hari ini misalnya ada wacana bahwa Budi Satrio Jiwandono akan menjadi calon gubernur DKI. Itu semuanya kembali kepada individu yang bersangkutan. Jadi saya melihatnya dalam konteks hak sebagai warga negara, hak itu bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Dan memang ya ujungnya kan kembali kepada proses-proses politik yang terjadi, respon dari masyarakat, apakah kemudian akan mendukung atau tidak. Di Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2020 saya kira menjadi contoh yang menarik. Bagaimana ada dua keluarga tokoh nasional yang maju sebagai kandidat melawan tokoh-tokoh yang notabene adalah tokoh lokal. Misalnya ada pasangan Benyamin Dapni dengan saya lupa namanya, tetapi itu ada keponakan Bu Atut melawan satu tokoh yang kemudian berpasangan dengan Rahayu Saraswati, dan ada anaknya Pak Maruf Amin menjadi calon wali kota pada waktu itu. Dan yang memenangkan pertarungan
bukan keluarga dari tokoh-tokoh nasional, tetapi yang menang adalah calon dari lokal gitu. Jadi memang dalam sistem demokrasi dan dalam pemilihan langsung kata kuncinya adalah pilihan, dukungan dan evaluasi dari masyarakat. Kalau masyarakat sreg cocok akan menang, tetapi kalau tidak sreg akan kalah. Oke, Bang Kodari mungkin kita ingin sedikit minta tanggapannya. Tadi kan Mas Hensat menyampaikan bahwa call tertinggi dari Mas Kaisang ini adalah untuk posisi dari wakil gubernur, karena mengingat jumlah kursinya misalnya di DPRD DKI itu hanya 8 kursi. Potensinya gimana kalau Bang Kodari melihatnya? Memang betul nggak call tertingginya itu yang bisa atau realistisnya begitu lah? Iya, harus diangkat satu variabel lagi, yaitu soal elektabilitas. Pada hari ini saya belum punya data ya elektabilitas Kaisang sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, dan bagaimana elektabilitas itu kalau dibandingkan dengan Budi Jiwandono misalnya, atau dibandingkan dengan kandidat yang lain yang potensial muncul, katakanlah Anies Baswedan sebagai petahana. Kalau misalnya surveinya Kaisang lebih tinggi daripada Budi Jiwandono, maka sangat logis kalau justru yang akan menjadi calon gubernur adalah Kaisang dan Budi yang menjadi wakil. Tetapi kalau yang surveinya lebih tinggi adalah Budi Jiwandono, maka mungkin yang lebih realistis adalah Budi Jiwandono sebagai calon calon gubernur dan Kaisang sebagai calon wakil gubernur. Jadi kalau kita bicara pilkada itu variabelnya tidak hanya satu, bukan hanya jumlah kursi partai, tetapi juga hasil survei elektabilitas yang menunjukkan peluang menang dari kandidat yang bersangkutan. Iya, banyak variabel ya soal elektabilitas termasuk jumlah kursi tadi. Kita menuju ke Mas Hensat. Betul. Mas Hensat, kalau memang potensi besarnya Mas Kaisang ini maju untuk posisi wakil gubernur, ini medan pertarungan yang akan dipilih apa? Di wilayah DKI Jakarta kah, Jawa Tengah atau mana? Dan format dari parpol koalisinya ini apakah pertarungannya sama dengan format di Pilpres atau akan berbeda? Kalau tentang format ya, sangat mungkin itu berbeda ya dengan Pilpres. Tapi kalau kemudian yang ingin diambil oleh Mas Kaisang adalah Jakarta, maka sangat mungkin formatnya sama dengan Pilpres. Nah, kalau saya menilai ya, memang mestinya Mas Kaisang sih aimnya tertinggi ya. Aimnya itu adalah Jakarta, bukan Jawa Tengah atau di daerah-daerah lain. Kenapa? Karena kesempatannya masih ada. Walaupun pada saat pencoblosan itu ayahanda tidak lagi menjabat sebagai presiden. Tapi situasinya dengan keputusan MA yang memundurkan beberapa bulan saja dengan kata-kata 30 tahun saat dilantik, ya itu memang untuk dia. Nah kalau sudah ada perjuangan orang lain yang memang quote and quote mempersilahkan dia untuk maju dan memanfaatkan jalan itu, sangat baik bila atau tidak ada alasan bagi dirinya untuk tidak memanfaatkan call tertinggi, yaitu daerah khusus Jakarta. Apalagi kan kalau memang nanti dia menang, dia akan sering berkomunikasi dengan kakaknya yang memang ditugaskan kabarnya ya, memang untuk mengelola algoritma DKJ. Jadi saya sih menilainya akan aneh juga gitu kalau kemudian dia mengambil call untuk atau maju ke daerah-daerah yang menurut saya bukan level pertarungan anak presiden seperti wali kota Solo maupun di di provinsi Jawa Tengah, karena saya rasa sudah ada penugasan tuh kan, misalnya di Solo Mas Gibran beberapa kali nyebut nama Bre Mangkunegaran ya. Kemudian ada nama Ahmad Lutfi yang memang digadang-gadang untuk maju di Jawa Tengah. Baik. Jadi menurut saya memang akan didorong ke Jakarta, dan buat lawan-lawan politiknya Mas Kaisang gitu ya, itu akan menarik bila seorang ketua umum PSI yang memegang rekor tercepat sebagai ketua umum kemudian maju ke dalam perhelatan Jakarta. Walaupun itu tadi demokrasi di Jakarta tidak semudah, kalau tidak suka nggak usah pilih, nggak gitu juga. Pasti banyak pertarungan yang akan melepaskan gitu. Kami sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih Mas Henry Satrio, dan sebelumnya ada Bang Kodari. Kita akan melihat apakah Kaisang ini memanfaatkan peluang dari putusan MA untuk bertarung di Pilkada.